saya ngomong gini, semua sales sama saja. Mungkin banyak orang yang bukan sales nggak kena ya, nggak kena. Tapi saya lihat sekilas hari ini cukup banyak wanita yang join dengan kita. Ya, saya lihat cukup banyak wanita yang join dengan kita. Maka kita pasti sudah familiar dengan istilah ini. Semua cowok sama saja. Siapa yang setuju? Boleh angkat tangan. Ada yang setuju? Oh enggak, luar biasa. Oke, semua memang biasanya yang ngomong semua cowok sama saja itu kalau bukan habis patah hati ya, atau biasa habis nonton layangan putus ya, setelah film beredar ya, entah kenapa tingkat kepedulian istri terhadap aktivitas suami di mana-mana tuh meningkat tajam. Itulah dampak yang bisa muncul dari media ya hari ini. Ya, tapi kalau kita ngomong begini, semua cowok sama saja. Saya sering dengar loh. Ya, maka kalau ada yang ngomong begitu, saya malah bangga. Kenapa? Karena kalau semua cowok sama saja berarti saya sama Lee Min Ho juga sebenarnya sama aja. Ya, mirip lah kan, beda jauh. Nah, jadi Sobat TC, tapi kita tahu bahwa semua istilah, semua omongan, ya itu ada dasarnya. Dan saya nggak menyalahkan orang-orang yang mengatakan hal-hal seperti itu. Semua cowok sama saja. Semua sales sama saja. Mereka bisa berkata seperti itu, pasti karena ada pengalaman di baliknya. Dan biasanya, ya coba bantu saya ya, silakan disiap-siap, ya ditulis di chat room, atau kalau ada yang mau langsung menjawab, ya biasanya sampai bisa keluar kalimat itu, semua cowok sama saja, atau semua sales sama saja. Biasanya pengalamannya positif atau negatif. Coba silakan. Ya, negatif. Waduh, langsung pertama ya Bu Gaby ya. Oke. Ada yang lain? Negatif. Oke. Ya Bu Dewi. Ya memang kalau saya percepat ya, sebagian besar bisa muncul kalimat generalisasi seperti itu. Pasti ada dari pengalaman negatif. Dan sama, saya harus akui bahwa ketika kita belajar, ketika kita meneliti ya, atau mengecek gitu ya, bahwa memang ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman buruk yang dialami oleh orang-orang berkaitan dengan sales. Ya, saya mau contohin satu hal. Saya mau contohin satu hal begini. Nggak semua orang itu sales. Maksud saya gini, nggak semua orang berprofesi sebagai seorang sales. Ya, kalau dalam aktivitas sehari-hari, kegiatan sehari-hari memang hampir setiap dari kita akan sering sekali berhadapan dengan situasi transaksi yang membutuhkan salesmanship. Tapi tidak semua berprofesi sebagai sales. Nah, orang-orang yang tidak berprofesi sebagai sales, mereka dapat gambaran mengenai seorang sales itu dari mana? Ya dari sales yang mereka temui. Atau dari mana? Atau dari media. Ya, seperti film. Ya, film The Wolf of Wall Street. Ya, ini adalah satu film yang sangat terkenal, dimainkan oleh Leonardo DiCaprio, memerankan Jordan Belfort. Jordan Belfort pun masih aktif sampai sekarang, ya. Dan Jordan Belfort digambarkan sebagai seorang sales
yang sangat hebat sekali, yang dia bisa membujuk atau mempersuasi orang-orang itu sampai mereka bisa membeli dari dia. Apa yang dibeli itu ternyata yang membuat lalu ceritanya berkembang, lalu Jordan Belfort menjadi sangat kaya, lalu akhirnya masuk ke dalam penjara atas banyak tuduhan. Nah, itu yang orang-orang dapatkan gambaran mengenai seorang sales. Yaitu apa? Yaitu bahwa seorang sales adalah apa? Adalah orang yang bisa meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak mau mereka lakukan sebenarnya. Seorang sales dipandang sebagai orang yang bisa melakukan, bisa membuat orang lain melakukan hal yang mereka tadinya tidak mau lakukan. Itulah seorang sales. Itu sebabnya ya sales mendapatkan banyak sekali predikat buruk. Ya, saya kasih contoh satu ya. Pada masa lalu kita tidak akan bisa temukan gambar ini di mana-mana. Yaitu seorang anak kecil yang sangat bahagia datang ke dokter gigi. Ya, itulah yang apa namanya? Kalau anak kecil dulu diminta pergi ke dokter gigi, horor, takut, nangis, menolak, cari alasan, lebih baik sakit gigi daripada ke dokter gigi. Gitu ya. Ini gambar ini nampaknya hampir mustahil. Nah, kira-kira begitu. Ya, seorang sales lalu bisa merangkai seperti kalau anak datang ke dokter gigi itu bahagia, sehingga anak-anak jadi mau datang ke dokter gigi. Ya, jadi nggak mengherankan. Lalu setelah pengalaman berikutnya terjadi, orang-orang bilang bahwa sales itu memang bukan sesuatu yang positif, jadinya negatif. Dan semua sales sama aja. Mereka akan paksa, mereka akan yakinkan, mereka akan buat, mereka akan atur supaya kita membeli, supaya kita melakukan apa yang sebenarnya kita nggak mau. Untuk apa? Nomor satu, untuk komisi. Nomor dua apa? Demi target. Ya, kalau yang suka nonton film-film kungfu, ya tahu bahwa di rimba persilatan itu ada satu ada satu aliran, ya ada satu aliran kungfu yang disebut dengan Kaipan, yang isinya adalah perkumpulan pengemis-pengemis, ya, tapi mereka sangat jago, ya silatnya. Nah, seorang sales tuh, ya kadang-kadang juga ada yang disebut menggunakan jurus Kaipang, yaitu apa? Yaitu kalau sudah mau akhir bulan, targetnya belum terpenuhi, dia datang ke klien, lalu pakai jurus, tolonglah Pak, mohon Pak, bantu saya, gitu agar bisa mencapai target. Ya, itu gambaran yang muncul, yaitu bahwa sales menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu karena dua hal ini, lalu karena ada komisi, lalu karena ada target, sales itu banyak yang mengatakan itu tidak ada sales yang tulus. Tidak ada sales yang melakukan sesuatu itu untuk diri kita, bukan. Tapi demi apa? Demi komisi. Nah, itulah memang kenapa sales itu negatif pandangannya, ya. Dan akhirnya keluarlah omongan, udahlah, semua sales sama aja, gitu. Ya, apalagi ditambah sales itu biasanya dipandang itu sebagai apa? Sebagai low level employee. Kalau dia masih nyeles, ya kan, dia masih canvassing, dia masih teleponin orang satu-satu nih, dia masih datang nih,
ke toko kita, nawarin sesuatu, levelnya masih rendah, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita juga nggak memandang dia. Lahirlah 4S. Semua sales sama saja. Padahal hal-hal ini bisa terjadi ya karena apa? Karena mereka sebenarnya baik yang menilai maupun sales yang melakukan hal tersebut belum sungguh-sungguh mengerti dasar, ya, fundamental dari menjadi seorang sales. Oke, sobat SC sekalian, saya akan putarkan sebuah video. Ya, saya akan putarkan sebuah video. Sebelumnya izinkan saya menyapa ada beberapa wajah-wajah yang cukup familiar di tempat ini. Ya, selamat sore Pak Sentoso, selamat sore Pak Riko, selamat sore rekan-rekan yang lain semuanya. Ya, izinkan saya putar sebuah video untuk menunjukkan poin apa yang sebenarnya saya mau sampaikan tadi. Ya, oke, kita lihat sama-sama ya. Oke, saya belum share sound, karena itu saya mau share ulang screen saya. Oke. Baik. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Jordan. I'm Lee. And we are the Axis of Awesome. And I'm Benny. We've been a comedy rock band for close to 40 years now. And all that time, we've never had a hit. And Yeah, but you guys know why. Why? Because we never wrote a 4-chord song. What's that? What's a 4-chord song, Benny? Well, if you're all the greatest hits from the past 40 years just use 4 chords. Same 4 chords for every song. It's dead simple to write a pop hit. Just 4? Yeah, these 4. Here. 1, 2, 3, 4 chords. Sorry, let me That's get all you this need to straight, write a- Chicken Little. What you're trying to say is you can take those 4 chords, repeat them, and pump out every pop song ever. Is that what you're saying? Yeah. Fuck off. Yeah, fuck off, Chicken Little. Just listen. Do you recognise this? Yeah, that is Don't Stop Believing by Journey. It's a great song. Very original There's a few more that song. fit. Check it out. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. Well, that's just 2 songs that are similar. That's not a big Forever young. 3 I songs. wanna be forever young. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. This is the way you left me. I'm not pretending. No love, no hope, no glory, no happy ending. 'Cause you were amazing. We did amazing things. If I could, then I would. I'd go wherever you will go. Feel the love tonight, and she will be loved. Yeah, she will be loved. Pictures of you, pictures of me, hung upon your wall for the world to see. 'Cause I can't live with or without you. When I fall at your feet, you let your tears. Am I not pretty enough? Is my heart too Double time. Double time. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Sometimes I feel like I don't have a partner. That's the way it's gonna be, little darling. We'll go riding on the horses, yeah. No woman, no crime. Mama, there surely is a dream. I come from a land down under. Once a jolly swagman kept my billabong. Take on me, When I come around, take me on, be gone when you Save tonight. gonna take a lot to drag me away Break from up you.
only what you need from here. Take your canvas bags, take your canvas bags, take your canvas bags to the supermarket. Take your canvas bags. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am ashamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see I'm more than a bird. I'm more than a plane. I'm a bird plane. I'm a bird plane. A motherfucking bird plane. Doesn't that sound familiar? Doesn't that hit you close to home? Doesn't that make you shiver? The way that things have gone. And doesn't that seem peculiar? Cause everyone wants a little more. It's something I do remember. To never go this far, that's all it takes to be a star. Jadi, ya, sobat sekalian, ya satu gambaran sederhana ya bahwa ternyata apa? Ya ternyata dari satu lagu, ya ternyata dari 4 chord yang sudah ada, ya itu bisa lahir puluhan, ya bahkan belasan lagu yang tadi diulang-ulang, yang dinyanyikan bersama-sama. Nah ini membuktikan kepada kita apa? Kalau ingat-ingat zaman dulu ketika kita ada di sekolah menengah, ya mungkin SMP, mungkin SMA, dan kita sedang belajar untuk bermusik, ya salah satu alat musik yang banyak diminati oleh anak-anak sekolah menengah itu ada gitar. Ya, nah, jadi yang pada saat SMP, pada saat SMA, ini mulai main gitar, ya ini boleh ingat-ingat nih, waktu itu belajarnya seperti apa? Ya, kalau kita belajar matematika, kita belajar ada urutannya, ya belajar dulu penjumlahan, lalu belajar pengurangan, lalu belajar perkalian, lalu belajar pembagian, lalu belajar yang lain-lainnya. Nah, waktu kita belajar main gitar, kita mulainya dari mana? Kita biasa begini. Pak Ya, kalau Agus, saya salah, ya. diulang Pak tadi ya koneksi internetnya lambat. Oke, saya ulangi sedikit ya. Jadi kalau kita belajar matematika, ya biasa kita belajarnya penjumlahan, lalu pengurangan, lalu perkalian, lalu pembagian. Waktu kita belajar main gitar, tapi biasanya urutannya berbeda. Kalau saya bayangkan yang benar nih, harusnya gimana? Harusnya belajar not dulu. Ya, belajar not, belajar do, re, mi, fa, sol. Habis belajar not, belajar apa? Belajar melodi. Ya, misalkan bintang kecil, ya. Notnya, melodinya seperti apa? Lalu belajar chord. Oh, ini chord C. Ini A minor, kan, dan seterusnya. Barulah kemudian kita belajar main lagu. Biasa lagu dari yang gampang dulu. Lagu yang gampang, lagu anak-anak biasanya, ya. Tadi mungkin Si Semut atau Bintang Kecil atau yang semacamnya. Tapi saya ingat sendiri ya. Biasa urutannya nggak begitu. Biasa urutannya malah terbalik. Yaitu apa? Yaitu ketika kita sedang belajar main gitar, yang pertama kita lakukan itu adalah apa? Langsung belajar lagu yang kita mau. Ada teman kita main lagu Sheila on 7 misalnya, wah langsung kita mau belajar lagu itu. Nggak mau belajar yang notnya dulu, nggak mau belajar yang melodinya dulu. Pertanyaan saya, boleh dibantu jawab ya rekan-rekan sobat TSC sekalian. Cara seperti itu berhasil atau tidak? Boleh bantu jawab. Supaya saya bisa lihat ya bisa atau enggak belajar main gitar dengan cara seperti itu. Saya enggak belajar notnya. Ya, tergantung ketekunannya. Ya, Bu Cecilia, thank you. Artinya kalau tekun bisa. Saya setuju. Yang lain?
Pertanyaan sangat sederhana. Bisa atau tidak? Ya, jawabannya adalah jawabannya bisa. Ya, dan itu biasa setelah bisa satu lagu, kita belajar lagu berikutnya, bahkan kadang-kadang bisa main band. Gitu. Nah, tetapi itu tidak menghilangkan fakta, menghilangkan kenyataan bahwa sebenarnya kita tidak menguasai dasar-dasar daripada gitar atau dasar-dasar daripada musik. Nah, rekan-rekan yang sales di sini, mari sekarang kita ingat-ingat. Waktu kita pertama kali menjadi sales, waktu pertama kali kita memutuskan atau bergabung lalu dipindahkan ke divisi sales atau bagaimanapun lah cara kita bisa tiba di posisi kita sebagai seorang tenaga penjual, apakah kita belajar dulu atau kita langsung diterjunkan dan langsung belajar untuk menjual itu langsung di lapangan? Saya berani katakan 90% pasti yang kedua. Ya, nah, pertanyaan saya, sales yang seperti itu, apakah bisa berhasil? Jawabannya bisa. Tetapi tidak menghilangkan, sama seperti tadi, tidak menghilangkan kenyataan, tidak menghilangkan fakta bahwa sebenarnya ada dasar-dasar, ada elemen-elemen yang sebenarnya kalau dia pelajari baik-baik, itu bisa membawa dia dari sekedar seorang sales yang hebat menjadi seorang sales yang sungguh-sungguh benar-benar hebat. Ya, jadi saya share kembali screen saya. Penjual itu banyak levelnya. Penjual itu banyak tingkatannya. Gitu. Ada orang yang menjual karena dia baru masuk satu perusahaan atau dia baru masuk ke satu tempat atau dia baru mendapatkan sebuah produk. Lalu dia menjual hanya produknya tersebut. Itu kita sebut peddler atau penjajah. Fokus pada produknya. Bisakah seorang penjajah menjadi sukses? Jawabannya bisa. Gitu. Tetapi secara kualitas ada yang lebih tinggi daripada seorang peddler. Ya, kita sebutnya itu adalah commoditizer. Commoditizer ini adalah orang yang bukan hanya berfokus pada produknya. Makanya ya kalau saya punya satu produk, ya, saya lalu dan lihat lagi yang lain. Pokoknya semua orang ketemu saya kasih tahu produk ini, cara apapun, mau memohon, mau memaksa, mau apapun, orang harus beli dari saya. Commoditizer tidak begitu. Commoditizer mengerti industrinya, mengerti kelebihan, mengerti kekurangan daripada produknya, mengerti persaingan yang ada di sekitarnya. Ya, ini udah satu level lebih tinggi. Ya, saya pernah lihat kalau yang banyak seperti ini, ya, commoditizer ini banyak yang bisa melakukan penjualan dengan sangat baik. Dengan cara apa? Dengan membandingkan. Ya, kalau misalkan yang mereka jual adalah produk yang ada di top of the mind, maka mereka menjual dengan mengatakan yang lain itu kalah. Kalau mereka menjual produk yang ada di layer kedua atau layer ketiga, mereka menjual dengan apa? Dengan menunjukkan bagaimana produk mereka lebih baik daripada yang ada di first layer. Ya. Tapi lalu dunia berubah, cara menjual berubah, ya. Dan ada yang kita sebut sekarang sebagai seorang tenaga pemasar yang profesional, yaitu yang fokus pada apa? Yang fokus pada pelanggan, yang apa yang diperlukan oleh pelanggan dia sediakan. Ya, nah ini sudah masuk ke dalam satu tingkatan di mana bisa dikatakan bahwa ini sudah sangat baik. Ya, ini sudah sangat advance kalau kita boleh katakan. Ya, dia mencari tahu kebutuhan atau keinginan
Bahkan kadang-kadang dia membantu mengarahkan pelanggannya ke kebutuhan atau keinginan tersebut. Ya, tapi ternyata masih ada yang di atasnya. Dan itulah sales yang levelnya, kualitasnya, yaitu bisa kita katakan the best. Yaitu apa? Yaitu yang berfokus pada value. Ya, berfokus pada value. Dia bisa mengerti apa dampak daripada produk yang dia miliki di tangan orang yang tepat. Bukan cuma klien membutuhkan sesuatu, tetapi ketika dia menyediakan solusinya, dia menyediakannya karena ada dampak yang dia tahu akan menguntungkan kliennya ketika dimiliki. Ya. Dan kalau dibalik, ya, makin ke atas, yaitu semakin banyak jumlahnya di pasaran sayangnya, dan itu yang menjadikan orang-orang mengatakan seperti tadi itu, bahwa semua sales sama saja. Ya, karena itu, ya kemarin kita sebut level yang kita tuju, yang menjadi seorang trusted advisor. Bukan cuma seorang professional salesman. Seorang professional salesman is very good. Ya, sangat jago. Kalau kita sudah ada di level itu sudah luar biasa. Ya, tapi one more. Yaitu apa? Itu menjadi trusted advisor. Nah, seorang trusted advisor, seorang trusted consultant, ya, itu berfokus pada kebutuhan klien, lalu solusi yang tepat, dan penanganan yang baik. Ya, jadi tak pikirannya adalah untuk menjadi konsultan, untuk menjaga hubungan jangka panjang. Saya selalu katakan kepada rekan-rekan saya atau kepada partisipan-partisipan dari training, ya saya selalu katakan begini, mungkin kita bisa menjual produk, ya, mungkin kita bisa menjual produk, tapi belum tentu kita bisa menjadikan seseorang menjadi pelanggan kita. Loh, apa bedanya? Ya, bukankah kalau dia membeli produk dari kita berarti dia pelanggan dari kita? Belum tentu. Ya, seseorang membeli produk bisa jadi karena berbagai macam alasan. Bisa jadi karena dia butuh, bisa jadi karena dia malas cari lagi, bisa jadi karena nggak ada pilihan, bisa jadi karena dia kasihan, bisa jadi karena dia kepepet waktu. Ya, tapi yang begitu itu tidak akan menjadi pelanggan kita. Kalau dia punya kebutuhan yang lain, dia akan mencarinya di tempat yang lain. Karena itu tujuan kita menjadi seorang sales advisor, consultant yang trusted, itu ada supaya kita menjaga pelanggan kita. Sehingga suatu hari, ya ini saya tambahkan, ya ketika ada kebutuhan yang muncul, kita tidak lagi mencari dia, dia yang mencari kita. Ya, jadi pertama pasang dulu ya target kita, yaitu menjadi seorang trusted consultant, dan itulah yang akan kita diskusikan selama apa? Selama pro webinar series ini, bukan sales biasa. Ya total ada 6 sesi ya, ini baru sesi yang pertama. Nah, jadi yang pertama ini menyadari adalah jadilah trusted consultant. Rumusnya apa? Ya, ini ada rumusnya, tapi jangan khawatir. Ya, saya mulai merasakan ada yang sedikit mulai terkejut-kejut ya. Kenapa ada rumus matematika di jualan sales gitu ya? Nah, ini saya mau menggambarkan bahwa seorang trusted consultant bisa mendapatkan hal kepercayaan ini, trust ini dari rumus ini. Yaitu credibility ditambah reliability ditambah intimacy.
dan dibagi dengan self atau self orientation. Ya, yang di atas artinya apa? Artinya kalau semakin tinggi angkanya, semakin baik, semakin trusted. Yang ada di bawah, semakin kecil angkanya, semakin baik, semakin trusted. Ya. Credibility itu apa? Ya, credibility itu adalah resep awal untuk membangun kepercayaan orang lain. Ya, credibility itu adalah apa yang orang tangkap dari kemunculan diri kita. Ya, credibility menunjukkan apa? Kemampuan kita, menunjukkan kemampuan kita dalam menyelesaikan satu masalah, dalam memberikan solusi kepada orang lain. Itu kita menunjukkan hal tersebut terlebih dahulu. Ya, jadi ada istilah namanya adalah credibility is how we talk the walk. Ya, credibility saya ulang is how we talk the walk. Kita sudah katakan belum? Sudah tawarkan belum? Belum. Kita sudah katakan bahwa kita akan membantu seseorang. Oh, oke, itu adalah membangun credibility kita di depan orang lain. Produknya dia belum pegang, ya, solusinya dia belum miliki. Tapi ketika bicara dengan diri kita, ya dia tahu, oh, orang ini menguasai bidangnya. Ya, dia tahu bagaimana menyampaikan hal-hal yang penting. Ya, ini adalah yang pertama, credibility. Untuk meningkatkan credibility, apa yang perlu kita miliki, apa yang perlu kita kembangkan, catat. Yang pertama, sangat basic, adalah product knowledge. Ya, product knowledge membangun credibility. Ketika kalau kita ditanya seseorang mengenai produk yang kita jual, atau kita ditanya seseorang, kita menjelaskan, tapi menjelaskannya hanya permukaannya, atau kita bilang, oke, saya tampung dulu ya, nanti saya akan kembali ke kantor. Credibility nyungsep. Ya, karena itu yang paling pertama dalam membangun credibility adalah kuasai product knowledge sedalam-dalamnya. Ya. Lalu apa? Lalu kuasai industri. Jargon-jargon dari industri ini. Berita-berita yang ada di industri ini. Pemain-pemain yang ada di industri ini. Ya, kalau kita ada di industri perbankan misalnya, lalu ketika klien kita menanyakan sesuatu, misalkan ada bank digital yang baru muncul, dan kita nggak menguasai hal tersebut, credibility nyungsep. Ya, kita malah sebalik ya, kalau ditanya bagaimana pendapat Bapak soal kelahiran bank-bank digital, dan kita bisa sebutkan bank yang ada, contohnya siapa saja, siapa yang ada di backingnya mereka, dan layanan yang mereka berikan. Wah, credibility naik jauh. Industrinya, pasarnya, pemain-pemainnya. Walaupun pemain itu bisa jadi adalah kompetitor. Ya, yang pertama, credibility. How we talk the walk. Yang kedua adalah reliability. Reliability adalah satu sisi yang lain. Reliability is how we walk the talk. Ya. If credibility is how we talk the walk, reliability is how we walk the talk. Sejauh mana kita bisa memenuhi janji kepada prospek atau pelanggan. Kita janjikan kita bisa menyediakan apa. Reliability akan naik atau turun tergantung dari seberapa jauh kita memenuhi hal tersebut. Saya akan kirimkan hal ini hari ini. Saya akan kirimkan minggu depan. Saya akan kirimkan 14 hari dari sekarang. Apakah kita jadi mengirimkannya atau tidak? Nah, itulah reliability.
ya, selalu memberikan usaha terbaik untuk memenuhi apa yang sudah kita katakan. Yang ketiga adalah intimacy. Ya, intimacy ini ada hubungan. Sales adalah tentang hubungan. Sales adalah tentang membangun rapport. Kalau kita punya hubungan yang sangat baik dengan seseorang, kalau kita bisa punya satu hubungan yang begitu dekat, ya sampai apapun yang dia butuhkan kita tahu. Itulah yang penting di dalam menjadi seorang sales. Ya, saat ini seberapa jauh intimasi kita dengan klien-klien yang kita miliki? Ayo coba dipikirkan kembali ya, dan jadikan ini salah satu fokus ketika kita menjadi sales. Bukan cuman ini sales yang paling dibenci oleh orang-orang itu apa? Sales yang kalau sudah laku, goodbye. Ya kalau sudah terima duitnya, goodbye. Ya. Saya pun ngalamin hal ini. Ya belum lama ini, ya saya dan istri yang membeli sesuatu, ya. Dan sebelum membeli, wah salesnya sangat helpful. Ya selalu menghubungi, selalu menawarkan, semua yang ditanya dia kasih, semua yang kita minta dia berikan. Tapi begitu kita bayar, benar-benar goodbye. Di telepon tadi angkat, di WhatsApp balasnya bisa 3-4 hari kemudian. Delivery barangnya terlambat 1 bulan dan nggak lengkap pula. Ya, nah itu jangan sampai terjadi, jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Ya, bangun relationship yang baik dengan klien. Ya, dan satu lagi S yang di bawah. S itu ada self atau self orientation. Nah, self orientation ini kita mungkin bisa bicara, kita sebut sebagai ego. Mungkin ya kita bisa katakan sebagai ego. Apakah kita lebih memikirkan kepentingan diri kita sendiri, atau apakah kita lebih memikirkan kepentingan daripada prospek? Pak Agus, internetnya sedikit bermasalah. Bisa Oke. diulangi. Ya, self orientation. Ya. Apakah kita lebih memikirkan kepentingan diri kita sendiri, atau kita lebih memikirkan kepentingan daripada prospek? Nah, ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena tentu saja kita harus mikirin diri sendiri. Tujuan kita jadi sales, ya tadi itu juga kan, salah satunya adalah apa? Adalah komisi. Ya kita perlu untuk hidup gitu. Karena sampai batas tertentu, kita kan memang harus memikirkan diri sendiri dong. Ya. Pertanyaannya adalah kita memikirkan diri kita lebih banyak atau kita memikirkan klien kita lebih banyak. Inilah namanya personal care. Ketika sampai satu titik, saya harus sampai satu titik di mana kita bisa mengatakan begini, Bapak mungkin ya lebih cocok ambil yang ini daripada yang ini. Padahal mungkin yang kedua ini lebih mahal, gitu kan? Nah itu tulus, itu selfless, ya, bisa membangun trust di dalam hubungan kita dengan klien. Nah, apakah bisa seperti itu? Apakah kita bisa mengatakan produk yang kita sediakan itu berdasarkan kebutuhan daripada klien atau berdasarkan bonus atau kontes yang kita dapatkan sebagai seorang sales? Ya, saya pada masanya juga bergumul dengan hal ini ya. Ini bukan satu hal yang mudah. Ya, saya tahu. Ya, jadi, nah, sampai saat itu tiba,
Ya, ini akan jadi satu yang sangat-sangat penting. So, bagaimana kita menjadi seorang trusted consultant, ya, credibility atau how we talk the walk, reliability atau how we walk the talk, intimacy dan self orientation. Nah, apapun yang kita mau, apapun yang kita pilih, ya itu tidak ada yang namanya menjurus semua hal. Ya, yang namanya orang sebutnya silver bullet. Ya, satu peluru yang cukup itu aja, nggak ada yang lain, ini senjata paling topnya, nggak ada. Nah, seperti itu. Yang ada itu apa? Yang ada adalah options, ya, dan consequences. Kita bisa memilih untuk belajar menjadi seorang sales yang dari dasar dengan baik menjadi seorang trusted consultant. Konsekuensinya mungkin kita akan mengalami kesulitan, atau kita bisa memilih mau menjadi seorang sales yang memanipulasi, yang memaksa, yang memohon, tapi penjualannya mungkin lebih banyak. Ya, ini ada satu hal yang kita harus pikirkan dan kita harus putuskan bersama-sama. Ya, masing-masing saya mau jadi sales seperti apa. Yang manapun kita pilih, kita harus mulai menyadari bahwa begini. Ingat, kalau kita mulai main gitar dari belajar lagunya, kalau kita mulai menjual dari langsung memperlihatkan produk kepada klien dan meminta closing, bisa, tadi saya sudah katakan. Tetapi sebenarnya ada langkah-langkahnya, ada urutannya, ada yang namanya adalah sales cycle. Nah, ini adalah salah satu hal yang kita nanti akan bahas juga di dalam seri bukan sales biasa ini. Ya, ini namanya sales cycle. Itu bagaimana kita menjalani satu persatu step-step yang ada sampai kita bisa closing. Kalau langsung lompat bisa atau enggak? Tadi saya sudah bilang, mungkin bisa. Bisa sukses enggak? Tadi saya juga sudah bilang, mungkin bisa. Tetapi bukan itu urutan yang tepatnya. Ya, kalau kita mau bergerak, jadi setiap kali di semua produk, di semua perusahaan, di semua situasi kita bisa punya satu rumus yang tepat, maka kita harus belajar dan mengikuti dari sales cycle-nya. Saya kasih contoh yang sangat sederhana adalah begini. Kalau tiba-tiba, ya ini pasti banyak di antara kita yang ngalamin juga, ya tiba-tiba ada orang WhatsApp kita, ya kan? Kita lihat nih, oh ini teman dari 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun ini nggak pernah ngobrol, nggak pernah ketemu, di grup juga dia diem aja. Ya. Tiba-tiba nyapa, gitu. Dan dia langsung bilang, halo, apa kabar? Gitu ya. Terus dia bilang, saya punya penawaran buat kamu nih, bagus sekali nih. Ayo atur waktu untuk saya jelasin penawarannya. Apa kira-kira respon kita? Wah, ini orang 10 tahun nggak ada kabar, reunian nggak datang, di grup nggak pernah nyaut apa-apa, kabarnya dia nggak tahu, saya nggak tahu dia udah kawin atau belum, anaknya berapa, nggak tahu, tiba-tiba ada maunya kontak. Ya, itu adalah contoh orang yang belum apa-apa langsung lompat ke closing. Ya, dan tingkat kegagalan dia biasa juga sangat tinggi. Kalau kita biasa menawarin yang begitu, biasanya kan langkah-langkahnya kita juga udah tahu ya. Kontak dulu, tanya kabarnya, tanya keluarganya, catch up dulu berita-berita. Mungkin lusa baru kontak lagi, ajak ngopi, ya. Kalau situasinya belum tepat, mungkin ngopi nanti dilanjutkan dengan makan malam. Selesai makan baru, ya, informasikan kita ada keperluan apa, gitu. Lebih bisa diterima, belum tentu diterima, tapi lebih bisa diterima.
Ya, kan kira-kira begitu. Karena itu ya kita memang bilang begini, bahwa kalau step penjualannya kita jalani dengan tepat, ya, dengan sesuai, maka peluang keberhasilan itu juga semakin besar. Ya, jadi sales cycle adalah tentang hal itu. Bagaimana kita membangun, ya, pakai tanda kutip, tingkat keberhasilan kita atau membangun luck kita, ya, dengan satu planning yang tepat. Jadi sebelum, ya, bahkan sebelum masuk ke dalam tahapan pertama daripada sales cycle tersebut, ya, kita ada satu tahap sebelumnya yang kita sebut dengan planning. Ya, nah, planning ini bicara apa? Ya, kalau kita ngomongnya namanya planning, ya, kita pasti bicara bahkan dari sebelum langkah pertama aktivitas sales kita lakukan. Ya, kenapa? Kenapa perlu planning ini? Satu, karena pelanggan adalah unik. Kalau kita balik, ya, dan berpikir bahwa ada satu cara, cuma satu cara yang pasti berhasil kalau saya mau menjual produk ini, wah, kita akan ketemu dengan banyak sekali kesulitan. Kenapa? Karena pelanggan, setiap customer itu adalah unik. Ada 100 customer, ada 100 macamnya. Ya, dan masing-masing akan respon itu beda-beda dengan cara kita menawarkan. Ada yang sabar, tapi ujung-ujungnya nggak beli. Ya, ada yang galak, tapi beli juga. Bisa juga. Ya, jadi karena itu pelanggan adalah unik. Karena itu kita harus mempersiapkan sedapat mungkin, ya, sejauh mana setiap pelanggan itu berbeda-beda persiapan yang kita lakukan. Apa aja, ya, nanti, ya, kita lihat sebentar, ya, sebagai penutup dari sharing hari ini, nanti kita lihat. Tapi yang kedua adalah apa? Lakukan planning, kita menghindari pemborosan waktu dan tenaga. Ya. Dengan melakukan planning, kita bisa tahu, ya, klien mana, pelanggan mana, prospek mana yang perlu terus kita kejar, yang perlu kita tambahkan effortnya, yang mana yang tidak perlu. Ya, jadi sangat penting untuk melakukan planning adalah menghindari pemborosan waktu dan tenaga. Kemudian apa? Kemudian dengan planning, kita bisa memberikan pelayanan yang eksklusif, yang untuk dia. Kalau kita sudah tahu kita mau prospek siapa, kita sudah melakukan planning tadi, ya, nanti kita lihat, ya, apa aja itu, ya, maka kita bisa mempersiapkan kata-katakah, ceritakah, atau bahkan produk yang khusus untuk dia, yang tailor-made untuk dia. Karena kita punya informasi yang akurat, karena kita sudah survei, karena kita sudah planning lagi-lagi. Dan kita bisa melakukan pendekatan yang tepat kepada prospek tersebut. Ya, dan kalau kita melakukan planning, kita sudah mensurvei, menyasar terlebih dahulu, ya, siapa yang kita mau prospek, dan kita akan bisa menyiapkan presentasi yang sesuai dengan pelanggan kita atau prospek kita. Ya, dan satu lagi adalah kita bisa menghemat waktu dan tenaga. Ya, jadi planning ini sangat penting sekali. Ya, planning sangat penting sekali. Dan ayo kita lihat planning itu di mana saja. Ya, sangat singkat, sangat sederhana. Bicara planning berarti bicara 5W 1H. Ya, atau when, where, who, what, why, dan how. Ya, 5W 1H, itulah yang menjadi planning yang harus kita
lakukan dalam proses penjualan kita, bahkan dari sebelum kita mulai menjual. Bicara apa aja itu? Bicara apa? Ya, kita mulai misalnya dengan what. Ya, what itu apa? Apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus dimengerti ya sebagai seorang sales? Ya. Kita mulai dengan yang harus dipersiapkan dan yang harus dimengerti. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Ya, ourself, yourself. Itu harus tahu dulu siapa kita, siapa tenaga penjualnya ini, apa yang menjadi personality kita dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk bisa dengan efektif berkomunikasi dengan prospek kita. Itu what. Yang pertama adalah yourself. Yang kedua apa? Your company. Siapa yang kita wakili? Bagaimana credibility dan reliability company kita di market? Apakah kita bisa jelaskan? Kalau ada orang yang menanyakan mengenai company kita, berdiri dari tahun berapa, didirikan oleh siapa, apa latar belakang, apa nilai-nilai, apa visi dan misinya? Apakah kita sudah menguasai hal itu? Ya, seorang sales yang bukan sales biasa, yang bukan semua sales sama saja, itu harus bisa menjelaskan hal tersebut. Di luar apa? Ya, inilah yang pertama, what? Yourself, your company, dan your product. What-nya adalah yang ketiga, your product. Kita bicara produk kita, apakah kita tahu semua spesifikasinya? Kalau tahu bagus, luar biasa, bisa dihafal, pasti. Tapi lebih dari itu, ya, apakah kita bisa menghubungkan spesifikasi yang kita miliki dengan kebutuhan daripada pelanggan kita? Spesifikasi kita bisa hafal karena ada di brosur. Ya, tetapi ketika kita menjual misalnya sebuah mobil, dan kita mengatakan ini mobil 1000 cc. Apakah kita bisa terjemahkan 1000 cc ini kenapa pelanggan yang saya ada di hadapan saya ini perlu membeli mobil 1000 cc ini? Kenapa nggak beli yang 1500? Kenapa nggak beli yang 3000 cc? Nah, itu adalah pembahasan feature, advantage, benefit. 1000 cc berarti konsumsi bahan bakar juga rendah. Dan untuk pelanggan tertentu yang sedang saya hadapi pada saat ini, ya mungkin yang menjadi keperluan dia adalah menurunkan biaya transportasinya dia. Karena itu saya berikan produk otomotif yang 1000 cc ini. Itulah what. Ya, kita harus sungguh-sungguh mengerti kondisi penjualan kita, siapa yang kita wakilkan, siapa diri kita, dan bawa ke meja. Berikutnya, kita lihat where, misalnya. Ya, apa yang harus disiapkan dan dimengerti ketika kita bicara mengenai where ini? Kalau where, kita harus lihat tempat penjualan terjadinya seperti apa. Apakah offline? Ya, apakah via Zoom seperti ini dan harus melakukan presentasi? Kalau iya, apa yang harus dipersiapkan? Atau fisik? Sekarang kita sudah mulai banyak pertemuan-pertemuan offline, ya, walaupun tetap harus menjaga protokol kesehatan, ya, jangan sampai bablas. Tapi sekarang sudah banyak. Nah, kalau kita mau bertemu, atur where-nya. Di mana yang orang bisa merasa nyaman bertemu dengan kita. Di tempat yang mungkin sempit-sempit. Karena kalau sempit-sempit, bahaya, ya. Jadi mungkin tempat yang kita siapkan yang terbuka atau tempat yang luas. Ya, mungkin jangan yang terlalu ramai. Kalau ramai bagaimana? Nah, itulah hal-hal yang kita harus persiapkan pada saat kita memikirkan mengenai where. Ya, apakah nanti kita harus siapkan untuk dia sendiri atau untuk timnya juga? Ya, itu akan berkaitan dengan seberapa besar ya tempat yang harus kita pilih untuk pertemuan.
di rumah klien atau bertemu di kantor klien, apa yang harus kita siapkan? Bagaimana kita harus berperan? Itu harus dipikirkan. Kalau datang ke rumah, ya, tingkat kerapihan yang kita harus munculkan itu seperti apa? Ya, where? Di mana terjadi proses penjualan itu, kita sudah harus punya planning terlebih dahulu. Ya, kemudian where, who? Ya, who? Siapa klien kita? Apakah perorangan atau perusahaan? Kalau perusahaan, apakah yang kita temui ini adalah decision maker-nya? Atau apakah kita hanya bertemu dengan gatekeeper? Apakah kita bertemu dengan level manager atau direksi, atau kita bertemu dengan level staff? Itu kita harus tahu dulu. Karena masing-masing tentu akan punya approach yang berbeda. Ya, kalau kita bertemu dengan orang tertentu yang kita sudah persiapkan sebelumnya, mungkin kalau kita ajak dia makan pecel lele, dia akan lebih happy. Atau tapi ada yang kita lihat, kita pelajari, kita planning who-nya, oh mungkin yang ini lebih happy kalau diajak ngopi dibanding pecel lele. Beda-beda. Ya, karena kita harus tahu. Individu juga belum tentu, kita menjual bukan kepada perusahaan, kalau kita jual kepada customer, belum tentu semua individu yang kita temui itu adalah decision maker. Kadang harus tanya istri, kadang harus tanya suami, kadang harus tanya orang tua. Nah, apakah yang kita temui itu siapa dan kapasitasnya itu bagaimana, seperti apa? Bertemu dengan orang yang lebih tua, tentu harus mempersiapkan diri berbeda dengan bertemu dengan orang yang lebih muda. Kita menjual software, bertemu dengan tim yang sebagian besar berusia 24-29 tahun, kalau kita datang mengenakan batik lengan panjang, malah akan membuat satu barrier dalam komunikasi. Ya. Tapi kalau kita bertemu dengan pemilik perusahaan yang sudah senior, dan kita datang menggunakan kaos bertuliskan Facebook misalnya, ya, atau kaos atau polo shirt atau yang lainnya, mungkin bahkan nggak dikasih masuk oleh sekretarisnya. Nah, jadi who, ya ini adalah satu persiapan, elemen planning yang sangat penting sekali untuk kita miliki. Ketemu dengan ibu rumah tangga, berbeda dengan ketemu dengan seorang karyawan swasta. Yang berbeda dengan berjumpa dengan seorang wirausahawan. Ya, jadi yang ketiga adalah who. Perhatikan baik-baik. When, yang keempat. When juga sangat menarik, harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kita bicara mengenai timing. Ya, ketika kita mau melakukan penjualan, ya seringkali timing ini yang memainkan satu peranan yang sangat vital. Ya, saya beri contoh yang sangat sederhana. Saat ini misalnya kita mau menjual sesuatu produk, kalau who-nya kita adalah seorang ibu rumah tangga, dan kita menghubungi dia untuk proses penjualan itu di pagi hari, mungkin di sekitar jam 8 atau jam 9, ya, di mana dia punya 3 anak yang harus dia atur bersekolah jarak jauh masing-masing di ruangan yang berbeda-beda dengan gadget yang berbeda-beda, dan kita pagi-pagi di saat dia lagi hektik, lagi pusing, lalu tadi harus beresin sarapan anaknya dan harus beresin rumah dan lain-lain, kemungkinan besar gagal. Itu bisa jadi, ya, karena apa? Karena timingnya nggak tepat. Bukan produknya, bukan kitanya, bukan skillnya, timingnya. Nah, sama ketika kita menghubungi karyawan swasta di jam-jam tertentu, di mana itu adalah jam mereka biasanya berada di dalam perjalanan, misalkan jam 5 sore, ya kita nggak mau ganggu di jam kerja, karena ini produk pribadi, misalnya asuransi, ya saya mau nawarin asuransi ini kepada rekan kerja saya, ya tapi kita hubungin dia di jam 5 sore, dia ada di tengah jalan,
kemungkinan besar batal karena timing. Ya, jadi harus perhatikan the who, ya, lalu the when. Ya. Ada banyak survei yang menunjukkan hari-hari apa dan jam-jam berapa biasanya orang lebih terbuka untuk diajak meeting. Ada alasan dibaliknya. Misalnya kalau karyawan swasta, perusahaan-perusahaan ya atau profesional, mereka akan sibuk di hari Senin. Ya, di hari Senin biasa dari pagi itu banyak meeting koordinasi dengan atasan dia, meeting koordinasi dengan koleganya, meeting koordinasi dengan timnya. Karena itu banyak yang mengatakan kalau hari Senin mungkin bukan timing yang baik untuk nyari seorang profesional untuk ditawari produk. Ya, bisa jadi. Ya, ada survei-survei seperti itu. Mengatakan jam-jam paling tepat untuk menelpon klien itu jam berapa? Ya, ada yang bilang jam 2 sampai jam 4. Ada yang bilang jam yang lainnya. Ya, tergantung masing-masing punya dasarnya. Ya, saya cuma mau tekankan adalah apa? Walaupun kita berhati-hati memilih timing, ya bukan berarti bahwa kita lalu tidak melakukan kegiatan penjualan di hari Senin misalnya. Ya nggak juga gitu kan. Ya, jadi sambil memperhatikan timing, sadari juga bahwa timing buat tiap orang tuh berbeda-beda. Ya, kalau untuk orang-orang tertentu mungkin hari Senin malah cocok untuk dihubungi. Misalnya apa? Siapa? Ya, misalnya kita tahu ada beberapa restoran zaman dulu yang tutup di hari Senin. Nah, ownernya mungkin boleh dihubungi kalau di hari Senin seperti itu. Nah, inilah kita harus pikirkan baik-baik ya, siapa dan kapan menghubungi daripada customer-customer kita. Nomor 5, ya, setelah what, who, when, where, adalah why. Ya, ini yang kita harus siapkan. Ya, kita menghubungi seorang klien dan kita nggak menyiapkan why-nya. Nah loh, jadi bingung, gitu kan? Kita udah hubungi, dia sudah terbuka, lalu dia bilang begini, oh, vacuum cleaner, nggak butuh, selesai. Ya jangan. Kita harus siapkan why-nya. Why ini ya adalah alasan kenapa orang dan kenapa prospek yang satu ini membutuhkan produk saya, membutuhkan solusi dari saya. Nah, ini harus dipikirkan. Ya, kalau kita memang punya produk tertentu, kita memang menjual satu layanan atau jasa atau barang, kembali pada apa? Feature, advantage, benefit. Bagaimana kita bisa membuat orang lain, secara khusus yang kita sedang prospek ini, melihat value yang ada di dalam produk yang kita miliki, yang kadang-kadang, bahkan seringkali, bukan kadang-kadang, dia tidak sadari. Ya, jadi itu yang harus jadi pertanyaan. Jawaban adalah, kalau dia bertanya, kenapa saya perlu? Kita harus bisa jawab. Ya. Dan satu lagi, setelah 5 itu, adalah 1H. 1H adalah how. Ya, 1H adalah how. How lalu akan bicara mengenai prosedur. Kalau klien kita mau closing, misalnya, ya apa aja yang perlu dipersiapkan? Formulir apa? Ya, cara bayarnya seperti apa? Ya, nanti delivery-nya berapa lama? Ya, ini balik mundur cerita pribadi. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipersiapkan dalam kasus yang tadi saya cerita. Saya dan istri belanja sesuatu, begitu. How-nya, sales-nya nggak dapat. Saya sampai tanya kepada belakangan, saya sampai tanya kepada supervisor-nya begini, apakah orang ini, ya, apakah saya pelanggan pertamanya? Saya sampai tanyakan hal ini kepada supervisor-nya. Supervisor membela, katanya bukan, tapi saya juga nggak yakin ya jawabannya ya. Karena apa? Karena dia nggak mempersiapkan how-nya. Cara bayarnya
delivery-nya, waktunya diperlukan dan lain-lainnya itu ketika saya tanyakan dia nggak bisa jawab. Akhirnya asal jawab, akhirnya terlambat, yang nggak sesuai dengan prosedur yang terjadi. Ya, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Dari saat ini pergunakan waktu ya untuk mempelajari 5W, satu hal daripada produk kita, daripada perusahaan kita, dan daripada diri kita sendiri, sehingga nanti pada saat kita benar-benar berjumpa, ketemu nih dengan klien, kita sudah siap. Apapun yang terjadi, kita sudah ada jawabannya. Ya, jadi sampai di sini ya hari ini ya ada topik berikut ya, kita akan bicara mengenai ini hoki atau usaha. Ya, apakah sales itu bisa dihitung atau apakah pada biasa penjualan itu 100%. Ya, ada orang yang memang natural bisa jual produk apa aja ya, atau bisa dipelajari. Nah, inilah yang akan kita diskusikan di minggu yang akan datang.